Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTubeku. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang insecure. Oke, sepertinya kata-kata insecure itu udah nggak asing lagi ya, terdengar di kalangan milenial. Kemudian apa sih insecure itu? Insecure itu semacam perasaan tidak percaya diri, perasaan lebih tepatnya mungkin perasaan minder gitu ya. Ketika kita melihat teman kita lebih pintar dari kita insecure. Atau ketika kita melihat teman kita kemampuan materinya lebih daripada kita juga insecure. Bahkan seorang perempuan tuh ketika melihat teman yang lebih cantik dari dia bisa saja insecure. Oke teman-teman, sebenarnya dari insecure itu sendiri ada sisi baik dan sisi buruknya loh. Dan sekarang kita bahas dulu tentang sisi buruk dari insecure itu. Apa sih sisi buruk dari insecure itu? Yang pertama, kita itu akan cenderung tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebenarnya kita udah tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan. Sedangkan ketika kita insecure, maka kita itu akan cenderung fokus terhadap kelebihan orang lain dan fokus terhadap kekurangan sendiri. Contoh, misalkan ketika kita insecure, kita melihat teman kita mungkin pintar atau dia beruntung dapat prestasi banyak misalkan, atau dapat beasiswa gitu. Kita akan berkata, enak ya, si ini tuh dia tuh enak, dia itu pintar, makanya dia bisa dapat beasiswa. Dia itu begini, makanya dia bisa dapat beasiswa, dan dia menyanjung-nyanjung temannya tersebut. Sedangkan kepada dirinya sendiri dia mendownkan. Seperti nggak kayak aku tuh bodoh, aku tuh nggak bisa apa-apa, makanya aku nggak bisa dapat beasiswa. Nah, maka itu secara sadar tidak sadar kita sudah tidak bersyukur terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya ketika insecure. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau kita seperti tadi insecure-nya, maka kita seolah-olah mengkufuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita itu tidak terasa karena kita kufur terhadap nikmat. Oke, kemudian yang kedua adalah sisi buruk dari insecure. Kita cenderung tidak berterima kasih kepada diri kita sendiri. Padahal seharusnya kita paham bahwa orang yang paling pertama berhak mendapatkan ucapan terima kasih atau berhak mendapatkan kasih sayang itu adalah diri kita sendiri. Karena diri kita lah yang sudah melalui banyak hal di dalam kehidupan selama hidupnya, yang telah melalui rintangan, yang baik dan yang buruk itu adalah diri kita. Terkadang ya, kita itu ketika orang lain mencaci maki kita juga malah ikut-ikutan mencaci maki diri kita sendiri. Misalkan ada orang yang bilang, wah kamu tuh bodoh, wah kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kita malah ikut-ikutan mencaci diri kita sendiri. Kita ngurung di kamar, terus kita nangis, kita bilang, iya aku emang bodoh, aku emang nggak bisa apa-apa. Oh, seharusnya itu tidak seperti itu. Ketika kita ada yang mencaci maki, seharusnya diri kita lah yang paling pertama melindungi kita, melindungi diri kita sendiri. Ketika ada yang berkata, wah kamu bodoh, maka kita harus berkata, saya tidak bodoh, saya hanya perlu belajar lagi. Nah, itu. Oke, itu adalah sisi buruk dari insecure. Tadi kita akan cenderung tidak bersyukur kepada Allah, kita akan cenderung tidak berterima kasih kepada diri kita sendiri. Dan sekarang kita bahas tentang sisi baik dari insecure itu. Oke, memangnya ada ya sisi baik dari insecure itu? Oh, tentu ada dong. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang sisi baik dari insecure itu. Apa sisi baik dari insecure itu? Sisi baiknya adalah kita akan mampu menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin apabila kita mampu mengolah perasaan insecure itu dengan baik. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan hari ini kemampuan kita ada di level C. Kemudian kita melihat teman kita kemampuannya ada di level A. Kemudian kita merasa insecure. Wah, dia itu hebat ya. Padahal dia sama aku tuh seumuran. Terus sekolahnya juga sama, di tempat SMA yang sama atau fakultas yang sama. Tapi kok dia bisa ya menjadi pelajar sekaligus menjadi pengajar gitu. Beda dengan aku yang gini-gini aja. Nah, kemudian kita mampu mengolah perasaan insecure itu dengan baik. Kita cari tahu apa sih yang menjadikan si A ini melangkah lebih depan daripada aku.
apa sih yang menjadikan si A itu maju lebih cepat daripada aku? Nah, mungkin kemudian kita mencari tahu, oh ternyata dia lebih sering belajar, oh ternyata dia itu selalu merasa bahwa dirinya itu kurang ilmu sehingga dia selalu semangat belajar. Mungkin dia itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk belajar. Nah, kemudian kita mengikutinya, kita jadi lebih banyak belajar, kita jadi lebih banyak menghabiskan waktu untuk ilmu. Nah, maka kalau seperti ini, dari perasaan insecure, hari demi hari, maka insya Allah kita pun akan menjadi seperti si A yang kemampuannya itu ada di level A. Yang tadinya ada di level C kemampuan kita, karena perasaan insecure seperti tadi, maka kita akan menjadi berada di level A kemampuannya. Wah, itu kan luar biasa. Nah, maka kita harus seperti ini ketika merasa insecure. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi semangat untuk teman-teman yang masih sering insecure, yang masih belum bisa menanggapi perasaan insecure itu dengan baik. Ingat ya teman-teman, kalau kita punya kelebihan dan orang lain juga punya kelebihan, kita punya kekurangan, orang lain pun sama punya kekurangan. Kita harus fokus terhadap kelebihan apa nih yang kita punya, dan kita gali kelebihan itu sehingga kelebihan tersebut, kelebihan yang ada pada diri kita bisa menjadi motivasi kita, bahkan bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Sekian dulu, dah, assalamualaikum.